Ditampilkan seorang pria terbangun dari tidur karena merasakan guncangan. Jadi bersama rekan, si pria pun bergegas. Tak disangka-sangka guncangan menjadi semakin hebat dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu meski jatuh berkali-kali, selama ada harapan, kita selalu punya alasan untuk terus bangkit dan berjuang. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Midnight Special. Film ini dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Jeff Nichols, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Maka dari itu kita skip urusan perkenalan karena lebih baik kopi disiapkan dan ya, selamat menyaksikan. Ditampilkan sebuah berita di televisi yang mengabarkan tentang penculikan seorang anak berusia 8 tahun bernama Alton dan diketahui bahwa terakhir kali terlihat di sebuah kawasan peternakan di daerah Texas. Kemudian ditampilkan wajah seorang pria yang diduga sebagai pelaku penculikan bernama Roy. Namun anehnya, Roy ini diketahui adalah ayah dari Alton sendiri. Berita itu disaksikan oleh Roy dan dari percakapan kita mengetahui tujuan Roy sebenarnya bukanlah menculik tapi menyelamatkan anaknya dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karena sejak lahir Alton memang agak berbeda dari anak-anak lain yang seumuran. Sebelumnya Alton diasuh oleh Calvin, pimpinan komunitas taat yang menyebut diri mereka The Ranch. Namun kini Roy bersama sahabatnya Lucas membawa Alton keluar dari Texas untuk memastikan keselamatan. Mereka hanya bisa bergerak pada malam hari karena Alton memiliki kepekaan tinggi terhadap sinar matahari. Alton mengenakan penutup telinga serta kacamata renang sebelum ketiganya bergegas keluar. Sialnya, tanpa mereka sadari, si penjaga motel ternyata memperhatikan dan segera mengenali Roy. Jadi wanita itu pun menghubungi 911 untuk melaporkan, sementara Roy tetap melanjutkan rencana untuk membawa Alton ke rumah seorang teman bernama Eldon yang juga mantan anggota komunitas The Ranch. Dalam perjalanan, Lucas mendengarkan siaran radio polisi yang ada di dalam mobilnya dan akibat laporan dari penjaga motel tadi, seluruh polisi kini memburu kelompok Roy. Lucas pun segera mengenakan night vision yang memungkinkan untuk tetap mengemudi meski lampu mobil dipadamkan agar mereka tidak mudah terdeteksi. Beberapa waktu kemudian, setelah merasa cukup aman, Lucas kembali menyalakan lampu. Tanpa disadari, ada kendaraan lain yang berada di tengah jalan. Lucas berhasil menghindari, namun tidak dengan mobil lain yang datang dari arah berlawanan sehingga membuat situasi semakin kacau. Merasa khawatir, Lucas segera turun dan memeriksa pengendara mobil yang mengalami kecelakaan dan ternyata adalah seorang wanita. Tak lama berselang, seorang polisi yang sedang berpatroli datang dan begitu melihat situasi, petugas itu segera menyadari mobil yang dikendarai Lucas dan secara kebetulan Roy keluar dari mobil sehingga Lucas terpaksa menembak si petugas. Down. Sure, I got this. Di saat yang sama, Calvin menyaksikan berita terkini dan memerintahkan asistennya Doak untuk melakukan apapun demi menemukan dan membawa Alton kembali. Setelah memberikan perintah itu, Calvin pun berdiri di depan para pengikut dan mulai menyampaikan khutbah sambil membaca tulisan dari buku pribadinya. Di tengah-tengah khutbah tersebut, tiba-tiba FBI datang dan mengepung tempat itu. Kemudian mereka memerintahkan Calvin dan semua pengikut untuk masuk ke dalam bus yang telah disiapkan karena FBI akan menginterogasi mereka di suatu tempat rahasia. You will receive further details when we reach our destination.
Beberapa waktu kemudian, Kelvin diinterogasi oleh agen FBI bernama Miller, dan pada momen ini diketahui bahwa pihak FBI sebenarnya sudah mengawasi komunitas The Ranch sejak lama. Sesaat kemudian, seorang petugas NSA, Paul, datang, lalu tanpa basa-basi ia menunjukkan beberapa daftar istilah dan angka-angka yang tertulis dalam sebuah dokumen kepada Kelvin. Paul kemudian bertanya mengenai makna dari semua yang tercantum dalam daftar itu, dan Kelvin pun menjelaskan bahwa semua itu bagian dari isi buku catatan khutbahnya. Dalam percakapan mereka, kita mengetahui bahwa istilah-istilah dan angka tersebut sebenarnya adalah informasi sangat rahasia milik pemerintah. Lebih lanjut, Paul menjelaskan bahwa semua itu ditransmisikan melalui satelit dan telah dienkripsi, yang berarti orang-orang tertentu saja yang seharusnya mengetahui data tersebut. Jadi, karena memiliki informasi rahasia itu tanpa izin, maka Kelvin bisa dikenakan hukuman sangat berat. Merasa cemas, Kelvin pun menjelaskan yang sebenarnya. Dia mengungkapkan bahwa informasi tersebut berasal dari Alton dan bocah itu telah memberitahunya sejak lama. Jadi sejak masih kecil, Alton itu memang sering berbicara dengan kalimat-kalimat aneh dan terkadang dalam bahasa tak dikenal, yang mana Kelvin dan pengikutnya sering menganggap itu sebagai firman Tuhan dan dicatat dalam buku yang kini dijadikan kitab suci. Kembali ke kelompok Roy, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, mereka akhirnya berhasil sampai ke rumah Eldon, sebuah tempat yang dianggap cukup aman untuk sementara waktu. Eldon terlihat sudah siap menyambut kedatangan kelompok Roy, bahkan telah menyiapkan kamar khusus untuk Alton agar bocah itu bisa beristirahat setelah semua peristiwa yang dialami. Setelah memastikan Alton beristirahat, Roy kemudian menuju ke ruang tempat Lucas dan Eldon berada, di mana mereka saat itu sedang menyaksikan berita di televisi berupa perkembangan terbaru tentang kasus penculikan Alton yang kini hangat di seluruh negeri. Bahkan Roy telah masuk dalam daftar buronan. Melihat hal ini, Lucas menyarankan agar Roy beristirahat, sementara dirinya akan berjaga. Selain itu, Lucas meyakinkan Roy bahwa apapun yang terjadi, ia akan membantu Alton dan mereka harus tetap fokus pada tujuan utama. Tak lama kemudian, Eldon menghampiri membawa sebuah peta dan berkas-berkas lain yang telah ia siapkan berdasarkan angka-angka koordinat sebelumnya. Eldon kini mengetahui dengan pasti lokasi yang menjadi tujuan Alton, namun Roy menolak mendengarkan karena terlalu lelah. Beberapa waktu kemudian, Roy tiba-tiba terbangun dan merasakan getaran. Tanpa pikir panjang, ia bersama Lucas segera menuju ke kamar Alton. Roy melihat mata Alton yang bersinar terang menatap Eldon, sementara guncangan semakin kuat dan membuat dinding jatuh. Roy terpaksa menyerang Eldon, lalu segera menenangkan Alton. Beberapa waktu kemudian, Roy meminta Lucas untuk segera membawa Alton ke mobil, sementara diri akan memastikan kondisi Eldon sebelum mereka pergi. Pada akhirnya, Roy mengarahkan senjatanya ke Eldon, lalu memperingatkan agar tidak memberitahu siapapun tentang tujuan mereka. Adegan berpindah menampilkan Paul masih berusaha menggali informasi lebih dalam mengenai Alton dengan menanyai para pengikut Kelvin. Salah satu wanita mengungkapkan bahwa saat terkena sinar matahari, mata Alton akan bercahaya dan di saat yang sama benda-benda di sekitar mulai bergetar. Itu menjadi alasan Alton selalu tidur di siang hari dan hanya terbangun jika malam tiba demi menghindari efek yang ditimbulkan oleh paparan sinar matahari. Selain itu, dalam interogasi juga terungkap bahwa sang ibu meninggalkan Alton dan pindah ke tempat lain seolah tidak mau menerima bocah itu. Adapun hal lain yang diketahui bahwa seorang anggota The Ranch mengaku pernah diperlihatkan suatu penampakan aneh oleh Alton, sesuatu yang begitu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setelah para anggota The Ranch diinterogasi, mereka akhirnya diizinkan pulang, namun Doak segera bersiap dengan senjata dan pergi bersama rekannya Levi untuk mencari Alton.
Alton kini bersama sang ayah dan Lucas telah melanjutkan perjalanan, dan pada momen ini Lucas merasa khawatir setelah melihat kondisi Alton yang semakin lemah. Roy mencoba meyakinkan Lucas bahwa semua baik-baik saja, dan tiba-tiba saja Alton berbicara aneh. Namun saat Lucas menyalakan radio atas permintaan Roy, diketahui dari salah satu siaran bahwa Alton sedang meniru suara penyiar radio dalam bahasa Spanyol. Mereka kemudian memutuskan mampir di sebuah SPBU untuk membeli makanan, sementara Roy meminta Alton tetap berada di mobil. Sayangnya, sesaat kemudian Roy punya kepentingan untuk menghubungi seseorang terkait rencana mereka. Selagi Roy menelpon, Alton meninggalkan mobil dan melihat cahaya di langit karena merasakan sesuatu yang tak biasa. Di saat yang sama, seorang wanita menyapa dan bertanya sedang melihat apa, sembari berusaha melepaskan kacamata Alton karena penasaran. Beruntung Roy segera menyadari dan langsung berlari ke arah Alton untuk menjauhkannya dari si wanita. Why are you wearing those goggles, huh? Stop! Stop! Si wanita pun marah, dan di saat yang sama Alton yang merasa bersalah meminta maaf. Lalu tiba-tiba muncul cahaya-cahaya yang berjatuhan dari langit. Roy dan Lucas pun segera membawa Alton masuk ke mobil, lalu melaju secepat mungkin meninggalkan SPBU. Dalam perjalanan, Roy melihat bahwa telinga dan hidung Alton mulai mengeluarkan darah. Lucas menyarankan agar mereka membawa bocah itu ke rumah sakit. Namun, Roy dengan tegas menolak tanpa ragu sedikit pun. Akhirnya, setelah perjalanan yang cukup menegangkan, mereka berhasil tiba di rumah ibu Alton, Sarah, yang sudah lama terpisah. Diketahui juga bahwa Roy dan Sarah telah lama bercerai. Tetapi begitu melihat Alton, Sarah langsung memeluk erat tanpa bisa menyembunyikan emosinya. Sangat disayangkan, momen tersebut tidak berlangsung lama karena begitu melihat kondisi Alton yang lemah, Sarah segera menyadari putranya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Meskipun begitu, mereka tidak bisa tinggal lama karena harus tetap menjalankan rencana yang sudah dibuat, yaitu membawa Alton ke tempat yang telah ditentukan pada hari Jumat, yang berarti tersisa beberapa hari lagi. Roy bersikeras bahwa membawa Alton ke rumah sakit tidak akan membantu karena kondisi anak itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh tenaga medis biasa. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Paul bersama tim tiba di SPBU yang sebelumnya dihujani objek asing, dan banyak orang yang mengira itu adalah meteor. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata itu adalah puing-puing dari sebuah satelit milik pemerintah. Agent Miller sudah lebih dulu melakukan penyelidikan dan menunjukkan gambar yang sempat diambil oleh satelit sebelum akhirnya jatuh. Miller dengan yakin menjelaskan bahwa semua kejadian ini adalah ulah Alton, dan dia bahkan menunjukkan buktinya. Sent to us by the satellite. We believe that's the boy. Kembali ke kelompok Roy yang akhirnya meninggalkan rumah Sarah, dengan Sarah yang juga ikut serta untuk melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang berbeda. Alton tiba-tiba mengaku bahwa semalam ia sengaja menjatuhkan satelit tersebut karena Alton merasa terganggu dengan keberadaannya yang terus mengawasi dari atas sana. Sementara itu, di tempat lain, Doak dan Levi akhirnya mencapai rumah Sarah, tapi tentu saja tidak menemukan apapun di sana selain mobil van yang diyakini milik Eldon. Kondisi Alton semakin memburuk, termasuk kesulitan bernafas, membuat Sarah semakin panik karena tidak tahu harus berbuat apa. Roy akhirnya meminta Lucas menepi, tapi sebelum mereka benar-benar berhenti, mata Alton tiba-tiba mulai bersinar terang. Setelah beberapa saat, cahaya dari mata Alton akhirnya meredup dan kondisinya kembali normal. Tetapi sesaat kemudian, Alton keluar dari mobil dan muntah. Lucas yang masih merasa cemas kembali menyarankan agar mereka membawa anak itu ke rumah sakit, tetapi Roy masih bersikeras menolak sehingga terjadi perkelahian. Alton tiba-tiba kembali menatap langit lalu menjelaskan bahwa mereka semua harus segera pergi secepat mungkin karena sesuatu dari langit akan datang untuk mencarinya, sesuatu yang tidak bisa mereka hadapi jika tetap berada di sana.
Sarah dan Lucas diminta untuk segera pergi dengan menggunakan mobil, sementara Alton akan pergi bersama Roy ke tempat lain yang aman. Tak punya pilihan, Roy pun mengikuti dan segera menggendong Alton, lalu dengan cepat masuk ke dalam hutan agar tidak mudah ditemukan. Dalam hutan, keduanya masuk ke semak-semak dan terungkap bahwa sesuatu yang datang dari langit adalah drone yang dikirim oleh FBI untuk melacak keberadaan Alton. Ayah dan anak itu kemudian menemukan sebuah gua kecil yang cukup aman. Di sana Alton meminta Roy untuk membangunkan saat matahari terbit di keesokan hari karena ingin melihat matahari dengan matanya sendiri. Meski Roy ragu dan menolak, tapi Alton tetap bersikeras dan memaksa sang ayah untuk memenuhi permintaan tersebut. Di tempat lain, Paul masih terus mengamati angka-angka dari kitab milik Calvin, mencoba memahami arti sebenarnya dari balik data tersebut. Tak lama kemudian, dia akhirnya menyadari bahwa Alton sebenarnya sedang berusaha menuju koordinat suatu tempat tertentu yang sangat penting, serta menghubungkannya dengan semua informasi yang ada dan kini mengetahui dengan pasti kemana Alton akan pergi. Adegan berpindah menampilkan Doak dan Levi yang menemui Eldon dan segera memaksa pria itu dengan kasar agar mau memberitahu kemana kelompok Roy pergi. Pagi pun tiba dan Roy serta Alton menanti dengan penuh harapan. Saat matahari mulai terbit di ufuk timur, Roy dengan sangat hati-hati membawa Alton ke tengah padang rumput. Alton yang tampak tenang mencoba meyakinkan sang ayah untuk tidak perlu khawatir. Ketika tubuh Alton mulai terkena sinar matahari, tiba-tiba terjadilah peristiwa yang seolah merespon sesuatu, dan ya, mata Alton kembali bersinar melepaskan energi besar. Beberapa waktu kemudian, Lucas dan Sarah mendengar ketukan. Betapa terkejutnya mereka saat melihat yang datang adalah Roy dan Alton. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Alton bertahan di bawah sinar matahari tanpa menggunakan kacamata dan bahkan dalam kondisi yang sehat walafiat, seolah sesuatu telah berubah dalam dirinya. Alton mengatakan bahwa setelah melihat matahari, ia akhirnya mengetahui jati diri yang sebenarnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan ada dunia yang hidup berdampingan dengan dunia manusia di bumi, sesuatu yang selama ini tidak pernah disadari siapapun. Alton kemudian menunjukkan cahaya dari tangannya, menjelaskan penghuni dunia lain yang dimaksud sama seperti dirinya. Roy kini menyadari bahwa semua yang ia lihat selama ini memang nyata tanpa ragu sedikit pun. Roy kemudian menegaskan bahwa ia juga telah melihat dengan mata kepala sendiri dunia lain itu benar-benar ada, bukan sekedar omong kosong. Begitu juga dengan Sarah dan Lucas yang sadar bahwa anak itu bukan manusia biasa seperti mereka. Besok adalah hari yang paling penting bagi Alton karena harus tiba di lokasi yang telah ditentukan tepat waktu agar semua bisa berjalan sesuai rencana. Sarah mulai merasakan ketakutan yang mendalam karena setelah ini ia tidak akan pernah bisa melihat putranya lagi untuk selamanya. Tapi di sisi lain, Sarah juga sadar bahwa itu adalah satu-satunya jalan agar Alton bisa selamat dan berkumpul dengan kaumnya. Sangat disayangkan saat mereka bersiap, tiba-tiba Doak muncul dan segera baku tembak pun terjadi. Walked out. Roy dan Lucas dilumpuhkan sehingga Doak dan Levi mengambil alih situasi serta membawa Alton. Beberapa saat kemudian Sarah berhasil melepaskan diri dan segera membantu melepaskan ikatan Roy serta Lucas agar mereka bisa mengejar Doak. Di tengah pengejaran, mereka terjebak dalam kemacetan karena di sepanjang jalan terlihat banyak tentara yang berjaga dan melakukan pemeriksaan ketat terhadap kendaraan yang lewat. Ketika melihat ke depan, mereka menyadari bahwa tentara-tentara itu sedang menggeledah mobil yang dikendarai Doak dan diketahui pula bahwa pemerintah kini membawa Alton. Ini benar-benar membuat Roy merasa terpukul karena tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya.
Di suatu tempat yang dirahasiakan, FBI, CIA, dan NSA kini bekerja sama untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari Alton karena mereka menyadari bocah itu bukan manusia biasa. Mereka menempatkan Alton di sebuah ruangan dan dikunci. Seorang wanita bertugas untuk menginterogasi, mengajukan pertanyaan. Awalnya Alton hanya diam, tapi beberapa saat kemudian dia mengatakan ingin berbicara empat mata dengan Paul, sedangkan sisanya dipersilahkan pergi. I want to talk to Paul Sevier. Semua orang pun terkejut dan bingung, tapi terpaksa mengikuti kemauan Alton. Saat melihat layar CCTV yang merekam kondisi ruangan, Paul menyadari sesuatu yang aneh karena yang terlihat di monitor tidak sama dengan kondisi sebenarnya. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka begitu saja meski sebelumnya telah dikunci menggunakan kata sandi. Dengan penuh hati-hati, Paul melangkah masuk ke dalam ruangan, mendekati Alton sambil berusaha memahami apa yang terjadi. Alton mengatakan kepada Paul bahwa diri tidak berbahaya dan bahwa semua ketakutan mereka tidak memiliki dasar. Alton juga menegaskan bahwa diri bukanlah juru selamat seperti yang diyakini komunitas The Ranch. Alton menjelaskan bahwa diri hanyalah salah satu makhluk yang berasal dari dunia lain yang tidak pernah disadari oleh manusia. Penghuni dunia itu sebenarnya hidup berdampingan dengan manusia di bumi sejak dulu, hanya saja manusia tidak pernah mengetahui keberadaan mereka. Kini Alton harus kembali ke kampung halaman karena itulah tujuan yang telah ditentukan untuk dirinya, dan ia tidak bisa terus berada di dunia manusia seperti sekarang. Mendengar penjelasan tersebut, Paul merasa bingung sehingga bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu tempat seperti apa dunia yang dimaksud Alton. Tiba-tiba mata Alton kembali bersinar dan dalam cahaya itu ia memperlihatkan sesuatu yang luar biasa kepada Paul, sesuatu yang membuat Paul terdiam tanpa kata. Beberapa waktu kemudian, di tempat lain, telepon umum yang berada di sekitar kelompok Roy berdering membuat pria itu waspada. Roy akhirnya menerima panggilan tersebut yang ternyata dari Paul. Dia memberitahu Roy tentang Alton dan akan segera mengantar ke lokasi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Paul meminta Roy mencatat koordinatnya. Keesokan harinya, setelah perjalanan panjang, akhirnya Alton berhasil kembali ke orang tuanya. Paul mengakui bahwa diri telah berhasil memecahkan kode sehingga mengetahui koordinat tujuan dan para tentara akan melakukan segala cara untuk menghalangi kelompok Roy. Namun Alton dengan tenang menyatakan bisa mengatasi semua. Akhirnya, agar situasi tidak semakin sulit, Paul meminta borgol kepada Lucas, membuat diri seolah-olah telah dipaksa untuk menyerahkan Alton. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan kelompok Roy berada di bawah jembatan, bersiap-siap sebelum pergi ke tujuan akhir. Beberapa helikopter pemerintah sudah mengelilingi wilayah tersebut. Setelah mengenakan rompi anti peluru, Alton menatap Roy dengan penuh keyakinan dan meminta sang ayah untuk tidak lagi mengkhawatirkannya karena semua akan baik-baik saja. Keluarga itu pun berpelukan erat. Untuk terakhir kalinya, Roy kemudian meminta Lucas pergi karena telah cukup membantu, namun Lucas menolak karena sudah berjanji akan membantu sampai akhir, tak peduli seberapa berbahayanya situasi ini. Mereka pun akhirnya mulai bergerak mengabaikan helikopter yang terus melintas sembari mengawasi. Sementara itu, para tentara juga telah memblokade semua jalan untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa lewat. Untungnya Alton memberitahu untuk melewati jalur yang aman dengan penjagaan yang paling lemah dan memungkinkan mereka untuk lolos. Jadi Roy pun tanpa ragu melaju dengan kecepatan penuh lalu menerobos blokade jalan. Alton tiba-tiba menyuruh Roy berhenti di suatu titik dan memutuskan untuk berjalan bersama Sarah. Roy sempat memanggil putranya dan menatap dalam untuk terakhir kalinya. Alton dan Sarah kemudian berlari menuju padang rumput yang luas, tempat di mana semuanya akan berakhir, sementara Roy dan Lucas tetap melaju dengan mobil untuk mengalihkan para militer.
Dengan langkah perlahan, Alton berjalan ke tengah padang rumput yang luas. Matanya tiba-tiba bersinar jauh lebih terang dari sebelumnya. Seketika itu juga, bumi mulai berguncang hebat, seolah-olah merespon energi besar yang sedang dilepaskan oleh Alton, sementara udara sekitar terasa semakin berat. Tiba-tiba, sebuah kubah energi kembali muncul, tapi kali ini ukurannya terus membesar dan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Di dalam kubah, sesuatu yang luar biasa mulai tampak, sesuatu yang selama ini tidak pernah bisa dilihat oleh manusia biasa. Ya, terlihat bangunan-bangunan yang sangat besar dan megah, arsitektur yang tidak berasal dari dunia ini, melainkan dari dunia yang selama ini tersembunyi. Semua orang yang berada di dalam kubah energi tersebut bisa melihat dengan jelas, seolah-olah mereka sedang berdiri di perbatasan antara dua dunia yang berbeda. Di tempat lain, di jalanan, mobil yang dikendarai Roy tiba-tiba terguling setelah salah satu bannya hancur akibat tertembak. Sementara itu, di berbagai tempat, orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan pemandangan kota yang begitu megah. Sarah yang berdiri tidak jauh dari Alton mulai melihat cahaya-cahaya aneh yang berkilauan di bangunan besar, sesuatu yang tampak begitu misterius dan luar biasa. Cahaya-cahaya itu bukan sekedar cahaya biasa, melainkan penghuni dunia lain yang selama ini hidup berdampingan dengan manusia tanpa pernah terdeteksi. Beberapa dari mereka mulai mendekati Alton, seolah-olah sedang mengajak untuk ikut dan kembali ke dunia yang seharusnya menjadi tempat tinggal. Dalam sekejap, kubah energi yang begitu besar tiba-tiba lenyap begitu saja, seolah semua yang terjadi hanyalah ilusi. Bersamaan dengan itu, Alton juga lenyap tanpa jejak bersama dengan dunia paralel yang kini kembali tersembunyi dari pandangan manusia. Pasca kejadian itu, Lucas dan Roy akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang. Pada suatu momen, Lucas diinterogasi dan menjawab semuanya dengan jujur, tapi petugas malah menganggapnya tidak masuk akal, sampai akhirnya mendatangkan petugas khusus yang ternyata adalah Paul. Di tempat lain, Sarah yang masih berusaha menerima kenyataan akan kepergian Alton, akhirnya memutuskan untuk melangkah dan memulai hidup baru. Film pun ditutup dengan menampilkan kondisi Roy yang kini menjalani hukuman tahanan. Pada suatu momen, dia memandangi matahari sembari mengenang putranya, mengenang masa-masa bersama mereka, dan tamat. Pertanyaan yang paling sering muncul tentang film ini hampir selalu berkaitan dengan The Ranch. Sebelum film dimulai, komunitas ini sudah memainkan peran besar dan membentuk jalan cerita yang menjadi penggerak utama plotnya. The Ranch sudah ada jauh sebelum Alton lahir. Kemungkinan besar orang tua Alton bertemu dan menikah di sana. Ketika Alton lahir, mereka segera menyadari bahwa Alton bukan anak biasa. Kelvin, salah satu pimpinan The Ranch, menganggap Alton sebagai anaknya sendiri, seperti yang mungkin menjadi kebiasaan untuk semua anak yang lahir di komunitas itu. Roy tetap berada di dekat Alton dan terus mengawasinya. Sementara Sarah, ibu Alton, merasa muak dengan kehidupan di dalam kultus dan memutuskan pergi. Inilah yang menjelaskan kedekatan antara Alton dan Roy. Kelvin dan para tetua The Ranch menyadari bahwa Alton memiliki kemampuan yang mereka anggap sebagai kemampuan nubuat. Para tetua tersebut mulai memanfaatkannya untuk kepentingan mereka, bahkan sampai mengubah jadwal ibadah menjadi tengah malam agar Alton bisa ikut serta. Seiring waktu, mereka mulai meyakini bahwa ada tanggal penting yang semakin dekat, yang mereka anggap sebagai tanda akhir zaman, masa kesengsaraan besar seperti yang dinubuatkan dalam Wahyu. Mereka percaya bahwa tanpa Alton, para anggota The Ranch tidak akan selamat. Inilah alasan mereka begitu gigih berusaha membawanya kembali secepat mungkin. Ketika film dimulai, mereka hanya memiliki waktu 4 hari tersisa.
Yang membawa kita ke pertanyaan tentang nubuat Alton, sebenarnya apa yang disebut sebagai nubuat itu ternyata bukanlah ramalan dalam artian sesungguhnya, seperti yang sudah mulai terungkap sejak awal film. Alton sebenarnya adalah semacam penerima sinyal radio manusia yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mendekripsi dan memahami pesan terenkripsi. Kita melihatnya meniru suara radio berbahasa Spanyol, dan Paul menjelaskan bahwa Alton mampu menangkap serta menguraikan transmisi rahasia dari satelit militer dan NSA. Bahkan, ia berhasil menjatuhkan satelit DSP-9712 yang awalnya dirancang untuk melacak peluncuran misil nuklir setelah menyadari bahwa satelit tersebut justru sedang melacak dirinya. Jadi, kepercayaan The Ranch bahwa Alton memiliki kemampuan bernubuat sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Meskipun, di sisi lain, Alton memang menerima komunikasi dari makhluk lain. Sepanjang film, jika teman-teman menonton secara utuh, kita disuguhkan banyak angka. Beberapa di antaranya dijelaskan, sementara yang lain dibiarkan begitu saja tanpa konteks yang jelas. Salah satu kutipan favorit saya dalam hal ini berasal dari Paul yang bertanya, apakah Meridian Alpha Red Saber berarti sesuatu bagimu? Semua ini adalah operasi rahasia pemerintah yang secara tidak sengaja atau mungkin disengaja ditemukan oleh Alton. Dua angka kunci yang muncul di awal film adalah 34, 47, 97, 52, dan 53, 23, 77, 127. Bahkan Paul sendiri mulai terobsesi dengan angka-angka dan lokasi yang Alton ungkapkan begitu saja dari udara setelah Paul menyadari bahwa Alton hanyalah saluran bagi rahasia militer dan berbagai informasi lain yang tersebar. Ia mulai mencari pola dalam angka-angka tersebut untuk memahami kemana sebenarnya Alton sedang menuju. Buat teman-teman yang masih bingung, jadi awalnya itu Roy dan Sarah bergabung dengan komunitas The Ranch secara terpisah, lalu bertemu, menikah, dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Alton. Sejak awal, mereka menyadari bahwa Alton bukan anak biasa. Kelvin kemudian mengadopsinya, menjadikan Alton mayor sesuai dengan tradisi di mana semua anak The Ranch dianggap sebagai anak-anak mayor. Sarah yang mulai muak dengan kehidupan di dalam kultus, memutuskan untuk pergi, sementara Roy tetap tinggal untuk mengawasi dan melindungi Alton. Kelvin meyakini bahwa nubuat Alton adalah kunci bagi komunitas mereka, sehingga mereka mengubah waktu ibadah menjadi malam hari agar Alton bisa berpartisipasi. Ketika tanda-tanda penghakiman semakin dekat, Roy merasa sudah cukup dan memutuskan untuk melarikan diri bersama Alton demi melindunginya. Di sisi lain, NSA mulai menyelidiki khotbah dan transmisi rahasia yang berasal dari The Ranch, serta menginterogasi para anggotanya untuk mengungkap sumber informasi yang bocor. The Ranch pun mengirim 2 orang untuk membawa Alton kembali, tetapi meskipun mereka berhasil menangkapnya, ia kemudian jatuh ke tangan pemerintah. Alton dan Paul kemudian melarikan diri dan kembali menemui Roy serta Sarah. Perjalanan mereka berujung di sebuah lokasi penting, tempat yang sebenarnya dianggap Alton sebagai rumah. Sementara itu, NSA dan Paul terus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu pertanyaan yang paling menggantung adalah bagaimana Paul bisa mengetahui tujuan akhir Alton hanya dari angka-angka dalam nubuatnya. Kita hanya melihat Paul melingkari beberapa angka di papan tulis, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana ia bisa menemukan pola yang tepat. Tampaknya ada sistem tersembunyi yang tidak diperlihatkan secara eksplisit kepada kita. Film ini sepenuhnya berfokus pada Alton dan siapa dirinya sebenarnya. Sejak awal kita mengetahui bahwa ia bukan anak biasa, bahwa ia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia lain, dan bahwa ia sebenarnya berasal dari tempat lain. Salah satu petunjuk paling penting tentang siapa sebenarnya mereka, makhluk yang berhubungan dengan Alton, terungkap dalam percakapan antara Paul dan Alton, di mana militer menganggap Alton sebagai senjata, sementara The Ranch menganggap Alton sebagai juru selamat mereka, tapi Alton membantah semua dan menjelaskan tentang dunia lain serta penghuninya. Dari percakapan ini, kita memahami bahwa mereka adalah makhluk dari dunia lain, bukan dalam arti luar angkasa, tetapi lebih seperti entitas ekstratemporal yang keberadaannya melampaui dimensi manusia. Mereka telah hidup di bumi bersama kita, tetapi memiliki kemampuan untuk melihat dan berinteraksi melalui batas antar dunia mereka dan dunia manusia. Alasan mereka terus mengamati manusia masih menjadi misteri, tetapi yang jelas, Alton bukan bagian dari dunia manusia. Ia hanyalah seorang yang tersesat dan ingin kembali ke tempat asalnya.
Ada beberapa teori yang saya temukan mungkin bisa mencerahkan atau mungkin jadi menambah kebingungan. Tapi daripada dipendam sendiri, lebih baik saya berbagi. Bukan begitu, teman? Teori ini adalah semacam upaya terakhir untuk mencari penjelasan rasional, dimulai dari spekulasi kecil yang semakin berkembang saat dipikirkan lebih jauh. Idenya sederhana, Alton sebenarnya mengalami delusi atau halusinasi yang begitu kuat sehingga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Drunch terpengaruh, begitu juga NSA, FBI, Roy, Lucas, dan Sarah. Mereka semua melihat Alton sebagai makhluk asing dengan visi kenabian yang berasal dari jaringan satelit global. Sepanjang film, kita mendengar berulang kali tentang bagaimana mereka telah mengawasi manusia untuk waktu yang sangat lama. Tapi siapa sebenarnya mereka? Sebutan seperti makhluk lain terlalu umum, jadi anggap saja mereka sebagai bola-bola cahaya. Dalam teori ini, makhluk-makhluk tersebut telah lama mengamati manusia dan mempelajari perilaku mereka hanya dengan menyaksikan dari jauh. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyusup ke dunia manusia dengan mengirim seorang anak ke bumi, Alton, yang membawa sifat gabungan antara dunia mereka dan dunia manusia. Dengan kata lain, Alton adalah anak dari dua dunia, semacam ras campuran yang memungkinkan mereka mengalami kehidupan manusia dari sudut pandang orang pertama. Mereka ingin memahami sepenuhnya apa artinya menjadi manusia, dan Alton adalah eksperimen atau utusan yang dikirim untuk tujuan tersebut. Teori ini mengambil pendekatan religius, mirip dengan konsep Mesias dalam berbagai kepercayaan. Menurut teori ini, Alton adalah figur supranatural dan manusiawi sekaligus. Ia datang ke dunia membawa pengetahuan dan wahyu yang mengguncang keyakinan. Para pemimpin The Ranch melihatnya sebagai sosok penyelamat dan berusaha mengendalikan serta merawatnya, percaya bahwa tanpa dirinya, mereka tidak akan selamat. Alton kemudian mengalami semacam kematian simbolis ketika ia dan ayahnya menyaksikan matahari terbit bersama. Momen ini adalah kebangkitannya, kelahiran kembali yang membantunya memahami siapa diri sebenarnya. Dari semua teori ini, masing-masing menawarkan perspektif berbeda tentang siapa Alton sebenarnya. Apakah ia sekedar anak dengan kemampuan luar biasa, utusan dari dunia lain, atau bahkan sosok Mesias dalam dunia modern? Film ini sengaja meninggalkan ruang bagi penafsiran, membuatnya tetap menjadi misteri yang menggugah pemikiran. Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!